Selamat pagi, siang, sore, malam, Budian. Kami dari kelompok 3, 12 IPS 1 ingin mempresentasikan materi tentang artikel yang beranggotakan Angel Jessica, Angelina Petrova, Jocelyn Golicia, Fanny Jen, dan Teresa Tioli. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita masuk ke dalam bagian pengertian artikel. Menurut KBBI, artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya seperti laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Secara umum, artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Karena artikel berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial, dan pada umumnya artikel ditulis karena penulis ingin menanggapi berbagai macam fenomena yang terjadi. Lalu, tanggapan penulis yang dituangkan dalam artikel itu berbentuk opini dan fakta. Selain itu, setiap artikel memiliki topik dan pokok pikiran. Topik merupakan permasalahan yang dibahas dalam artikel, dan pokok pikiran merupakan informasi penting yang terdapat dalam artikel. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam bagian ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel ada 7. Yang pertama adalah artikel ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Lalu artikel mengandung gagasan aktual. Lalu artikel mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Lalu artikel bukan merupakan hasil plagiat. Lalu artikel mengungkap masalah dan pemecahannya. Lalu topik yang dibahas dalam artikel menyangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir adalah artikel menampilkan identitas atau nama penulis. Selanjutnya kita beralih ke jenis artikel. Jenis artikel dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu artikel berdasarkan isi artikel dan artikel berdasarkan sudut pandang sang penulis. Artikel berdasarkan isi artikel dapat dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah artikel praktis. Artikel praktis merupakan artikel yang mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Artikel praktis biasanya ditulis dalam bentuk pola kronologis atau disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan-tahapan pekerjaan. Contohnya seperti artikel tentang petunjuk menggunakan tabung gas. Lalu yang kedua adalah artikel ringan. Artikel ringan merupakan artikel yang memiliki topik dan cara penyajian yang bersifat ringan. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami, dan artikel ini biasanya mengulas topik yang bermanfaat bagi kehidupan para pembaca. Dan contoh dari topik dalam artikel ini sendiri yaitu ada bertetangga, manajemen emosi diri, atau kiat hidup sehat. Lalu yang ketiga adalah artikel halaman opini. Artikel halaman opini merupakan artikel yang memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibicarakan atau hal-hal yang sedang hangat dibahas oleh khalayak. Dalam penulisan artikel jenis ini, penulis menanggapi, memprediksi, atau menganalisis suatu peristiwa. Penulisan artikel ini mengupas peristiwa secara mendalam berdasarkan fakta dan dilanjutkan dengan penambahan opini atau gagasan atas peristiwa tersebut. Contohnya seperti penulis menganalisis faktor kenaikan harga bahan bakar minyak dan memberikan opininya terhadap peristiwa tersebut. Lalu yang keempat adalah artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli merupakan artikel yang berisi topik yang dituliskan oleh seorang ahli. Topik dalam artikel jenis ini biasa dibahas oleh seorang ahli yang sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing. Salah satu tujuan dari artikel jenis ini adalah menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tinjauan pakar dan jawaban atas suatu topik. Contohnya seperti ada seorang pakar pendidikan yang membahas manfaat kedekatan peserta didik dengan orang tua atau walinya berhubungan dengan prestasi di sekolah. Lalu yang terakhir adalah artikel religi. Artikel religi merupakan artikel yang berisi topik tentang ajaran keagamaan atau keyakinan. Tujuan artikel religi ini adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap penganutnya. Contohnya seperti artikel tentang perayaan Idul Adha tahun 2021. Lalu selanjutnya artikel berdasarkan sudut pandang penulis. Artikel berdasarkan sudut pandang penulis bisa dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah artikel deskripsi. Artikel deskripsi merupakan artikel yang berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Dalam artikel deskripsi, penulis memaparkan topik secara jelas sehingga pembaca mengetahui informasi yang benar tentang topik tersebut.
Dalam artikel ini, pembaca bisa menemukan informasi dalam bentuk 5W dan 1H. Lalu artikel deskripsi ini juga tidak hanya memuat fakta seperti berita, melainkan juga mengandung opini atau gagasan penulis. Lalu yang kedua adalah artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif adalah artikel yang berisi penerangan sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan atau peristiwa, sehingga pembaca memahami betul masalah atau peristiwa yang dikemukakan. Biasanya penulis menjelaskan topik yang berkaitan dengan peristiwa yang relevan, contohnya seperti pasca bencana alam yang berkaitan dengan angin siklon, para penulis artikel dapat menjelaskan angin siklon dengan jelas. Nah, selanjutnya itu yang ketiga adalah artikel prediktif. Jadi artikel prediktif ini berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Prediksi tersebut berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Penulis memprediksikan suatu peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi artikel jenis ini mengandung hasil analisis penulis berdasarkan data, fakta. Lalu yang keempat itu ada artikel preskriptif. Nah, artikel preskriptif ini maksudnya itu berisikan anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Jadi artikel ini berisi ajakan, imbauan, atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam menemukan informasi di dalam artikel. Jadi karangan artikel ini berisi opini atau tanggapan penulis mengenai suatu peristiwa atau masalah aktual berdasarkan fakta di lapangan. Dari suatu fenomena tersebut, penulis harus memastikan fenomena tersebut benar-benar terjadi. Fenomena yang benar terjadi disebut juga dengan fakta. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif dan juga berupa topik permasalahan, data pendukung, dan pelengkap opini penulis. Dalam artikel juga penulis bisa menyampaikan opini berdasarkan fakta lapangan. Jadi opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Opini juga berarti gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah. Jadi opini yang terdapat dalam artikel merupakan opini dari penulis. Lalu langkah-langkah menemukan informasi dalam artikel itu ada 4. Yang pertama, kita harus membaca judul teksnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, membaca isi artikel secara seksama. Yang ketiga, mengambil beberapa informasi dari artikel tersebut. Dan yang keempat, menganalisis informasi tersebut berdasarkan ciri-ciri fakta atau opini. Nah, ciri-ciri fakta dan opini. Ciri-ciri fakta itu ada 5. Yang pertama itu benar-benar terjadi dan nyata. Maksudnya adalah pernyataan dalam kalimat dianggap sebuah fakta apabila situasi yang dipaparkan benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, teruji kebenarannya. Kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya dengan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut berupa data dan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Dan data tersebut bisa berupa data statistik atau kualitatif. Lalu yang ketiga itu ada bukti terpublikasi secara luas. Jadi fakta bisa muncul dari hasil survei atau penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, instansi, atau organisasi kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Hasil survei ini atau penelitian tersebut bisa mendukung suatu pernyataan artikel di dalam fakta di dalam artikel. Lalu yang keempat itu ada bersifat objektif. Jadi pernyataan yang terdapat di dalam kalimat fakta itu harus bersifat objektif. Artinya, hal umum yang telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Lalu yang terakhir itu adalah keterangan waktu dan tempat yang jelas. Fakta dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi, dan pembaca ini harus mengetahui kebenaran fakta melalui keterangan waktu, tempat yang jelas. Lalu ada ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini itu yang pertama ada berupa pendapat. Di dalam KBBI, pendapat itu tuh merupakan pikiran, anggapan, atau perkiraan seseorang tentang suatu hal. Pendapat antar orang dapat berbeda dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan kesan tiap-tiap orang terhadap suatu peristiwa. Yang kedua itu adalah tidak terdapat bukti yang jelas. Opini ini berasal dari hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran disebut juga sebagai ide. Ide belum diwujudkan secara nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, opini belum bisa dibuktikan secara nyata. Lalu yang ketiga itu ada bersifat subjektif.
Kita bisa mengetahui opini dalam artikel itu melalui sifat informasi yang disampaikan. Informasi yang bersifat subjektif merupakan opini. Di dalam KPBI, subjektif itu adalah pandangan atau perasaan sendiri. Melalui informasi yang bersifat subjektif, kita cenderung mendapatkan pandangan, perasaan, atau kesan seseorang terhadap suatu peristiwa. Lalu yang keempat itu belum teruji kebenarannya. Opini yang terdapat dalam artikel belum diujikan secara ilmiah. Opini muncul dari hasil pemikiran seseorang berdasarkan peristiwa yang diamatinya. Opini belum bisa diketahui kebenarannya karena belum dibuktikan. Yang kelima itu adalah peristiwa yang belum terjadi. Artinya itu penulis sering mengungkapkan peristiwa yang bersifat prediksi, sehingga peristiwa tersebut belum tentu terjadi di masa mendatang. Peristiwa yang mustahil terjadi dapat diketahui dari masa lampau. Selanjutnya, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Pertama, ada mengungkapkan opini yang memiliki beberapa aspek penting dalam menyusun opini pada artikel. Yang pertama itu argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus didukung oleh data aktual dan harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap dengan baik oleh pembaca. Dan juga harus memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan dalam artikel itu bersifat ilmiah populer. Penggunaan bahasa harus diperhatikan oleh penulis untuk mengetahui sasaran pembacanya. Saat menyusun artikel harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan kalimat efektif. Selanjutnya ada pendekatan penyusunan artikel. Pendekatan penyusunan artikel ada 6 bagian. Yang pertama ada pendekatan deduktif yang diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Dilanjutkan dengan menyampaikan rincian yang berisi latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh, dan bukti-bukti yang mendasari simpulan tersebut. Kedua, ada pendekatan induktif. Penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Lalu pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang runtut seperti berdasarkan waktu maupun proses. Lalu ada pendekatan logis, mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya yang disampaikan secara runtut dan berkaitan dengan sebab akibat yang logis. Selanjutnya pendekatan spesial. Penulis menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Dan yang terakhir, ada pendekatan topikal. Penulis menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Selanjutnya kita ke analisis unsur kebahasan artikel. Yang pertama itu ada adverbia yang dibagi menjadi 8. Adverbia yang pertama adalah adverbia kualitatif, yang merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kausalitas suatu benda ataupun objek. Ditandai dengan kata paling, sangat, lebih, dan kurang. Yang kedua, adverbia kuantitatif yang merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Biasanya ditandai dengan beberapa, sedikit, cukup, dan banyak. Selanjutnya adverbia limitatif yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Ditandai dengan kata sampai, saja, dan hanya. Yang keempat, adverbia frekuentif yang merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Ditandai dengan selalu, sering, jarang, dan juga kadang-kadang. Yang kelima, adverbia kewaktuan yang merupakan adverbia yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu, ditandai dengan kata baru dan juga segera. Yang keenam, adverbia kecaraan, yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Adverbia ini ditandai dengan kata diam-diam, segera, dan juga pelan-pelan. Yang ketujuh, adverbia kontrastif, yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara suatu hal dengan hal lainnya. Adverbia ini ditandai dengan kata bahkan, malahan, padahal, dan juga justru.
Adverbia yang terakhir adalah adverbia keniscayaan, yang merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Ditandai dengan kata niscaya, pasti, dan tentu. Unsur yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan juga kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi, seperti yang pertama, kedua, dan juga yang ketiga. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Konjungsi yang selanjutnya juga digunakan untuk menyatakan hubungan waktu, seperti sejak dan sebelumnya. Dan konjungsi yang terakhir yang sering digunakan yaitu konjungsi untuk menyatakan harapan, seperti supaya dan agar. Ketiga adalah kosakata. Kosakata merupakan perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Berikut beberapa aspek yang memengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi lebih menarik. Yang pertama ada istilah umum. Penggunaan istilah umum sering dianggap sebagai bentuk penguasaan pengetahuan yang luas dan profesional. Istilah umum juga menunjukkan sikap terpelajar. Namun, artikel yang dimuat di media massa akan dibaca oleh pembaca secara umum. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman pembaca, penulis hendaknya menggunakan bahasa yang umum atau menambahkan keterangan pada penggunaan bahasa yang khusus. Salah satu contoh istilah umum adalah penggunaan kata abrasi dapat diganti dengan kata pengikisan. Dengan demikian, pembaca akan lebih nyaman dan lebih mudah memahami maksud dari tulisan. Yang kedua adalah aktual. Informasi yang disajikan dalam artikel sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau yang baru saja terjadi. Unsur kebaruan suatu artikel dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini penulis. Penulis bisa menuangkan gagasan baru mengenai suatu peristiwa dalam artikel. Meskipun gagasan berupa sudah ada, penulis bisa menambahkan sudut pandang yang baru sehingga artikel menjadi lebih menarik. Gagasan tersebut dapat diungkapkan dengan menggunakan kosakata yang aktual dengan peristiwa yang mutakhir atau update. Yang ketiga adalah fenomenal. Suatu peristiwa yang disampaikan dengan kosakata yang sedang populer atau kontroversial di khalayak media akan membuat sebuah artikel jauh lebih menarik. Dengan kosakata yang fenomenal, suatu peristiwa bisa berkesan luar biasa. Kosakata yang sedang fenomenal di khalayak bisa membuat artikel lebih menarik. Penulis bisa membuat judul yang relevan dengan isi menggunakan kosakata yang fenomenal. Kosakata yang fenomenal ini bisa kita dapatkan dari pernyataan tokoh publik atau peristiwa yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat umum. Yang keempat, ada keterangan oposisi. Keterangan oposisi merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Jika ditulis, keterangan ini diapit dengan tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Contohnya, Pak Joko, kepala desa kami, memberikan pidato bertema pentingnya menjaga kesehatan. Frasa kepala desa kami merupakan keterangan oposisi dari subjek kalimat, yaitu Pak Joko. Yang terakhir, kita masuk ke penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Yang pertama, struktur. Artikel mempunyai struktur sebagai berikut. Yang pertama adalah judul. Judul merupakan hal pertama yang akan dilirik pembaca saat melihat artikel. Jadi, judul dari suatu artikel harus bisa menarik perhatian pembaca dan disarankan untuk tidak terlalu banyak kata. Cukup memiliki 3-5 kata saja. Yang kedua adalah pembuka. Bagian pembuka di artikel berisi masalah yang akan dibahas. Di bagian ini kita dapat menuangkan pokok pikiran masalah dari opini kita sendiri. Kita juga bisa menanggapi opini orang lain di bagian pembuka. Yang ketiga adalah isi. Bagian isi berfungsi untuk menjelaskan permasalahan secara rinci. Di bagian isi, penulis bebas menyampaikan opini-opininya, tetapi tetap harus berdasarkan fakta. Penulis dapat menyisipkan bukti bahwa opininya nyata melalui referensi atau kutipan data sederhana yang ditulis di dalam artikel.
Yang terakhir adalah bagian isi harus memuat aspek-aspek sebagai berikut. Aspek-aspeknya ada 4. Yang pertama, fakta berkaitan dengan topik permasalahan. Yang kedua, argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. Yang ketiga, solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. Lalu yang terakhir, referensi yang sesuai dengan masalah. Saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.